Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Handayani, saya sendiri, yang kedua Uci Miftahul Jannah, yang ketiga Araw Arwanda. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu makalah metodologi studi Islam dengan tema model-model penelitian ilmu kalam. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Robi Septria, SPD, MPDI. Di mana kami akan menjelaskan tentang 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian dari ilmu kalam. Yang kedua, model-model penelitian ilmu kalam. Yang ketiga, aliran-aliran ilmu kalam ataupun ilmu teologi. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu kalam, akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Handayani, dan kemudian akan dilanjutkan oleh model-model penelitian ilmu kalam, yaitu penelitian pemula yang akan dijelaskan oleh saya sendiri juga, dan seterusnya. Nanti penelitian lanjutannya akan dijelaskan oleh saudara kami, yaitu Araw Arwanda, dan pembahasan tentang aliran-aliran ilmu kalam ataupun ilmu teologi akan dijelaskan oleh saudari kami, yaitu Uci Miftahul Jannah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari ilmu kalam, di mana ilmu kalam ini juga disebut dengan ilmu teologi. Pengertian secara harfiahnya, ilmu kalam ataupun ilmu teologi ini berasal dari 2 kata, yaitu yang berasal dari kata theo yang berartikan Tuhan, yang kedua yang berasal dari kata logi yang berartikan ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan maupun yang berkaitan dengan Tuhan. Merupakan pengertian secara harfiah ataupun globalnya. Di sini ilmu kalam ataupun ilmu teologi ini ada definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Ibnu Khaldun. Menurut beliau bahwa definisi ilmu kalam ialah ilmu yang berisi tentang alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman kepada Tuhan. Ilmu kalam menurut para ahli yaitu Muhammad Abdu, di mana beliau mengatakan ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, baik pun itu berkaitan dengan sifatnya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya maupun sifat jaiznya. Kan menurut Husain bin Muhammad Al-Jasar, bahwa beliau mendefinisikan ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Disimpulkan dari 3 definisi ilmu kalam menurut para ahli tadi, bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang secara khusus membahas tentang ketuhanan maupun yang berkaitan dengan Tuhan. Baik, masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu model-model penelitian ilmu kalam. Model-model penelitian ilmu kalam ini terbagi dia kepada 2. Yang pertama model penelitian pemula, yang kedua model penelitian lanjutan. Sedangkan penelitian pemula itu definisinya ialah merupakan suatu penelitian dasar yang membangun ilmu kalam dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis dan berbagai pendapat tentang dikemukakan oleh berbagai aliran teologi. Penelitian pemula ini sendiri, dia itu merujuk kepada 9 referensi penelitian. Yang pertama yaitu model Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarkandi. Penelitian pemula ini sendiri, dia itu merujuk kepada 9 referensi penelitian. Yang pertama yaitu model Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarkandi. Sedangkan yang kedua yaitu model Al-Imam Abi Al-Hasan bin Ash'ari. Yang ketiga model Abdul Al-Jabbar bin Ahmad. Yang ketiga model At-Tahawiyah. Yang kelima model Al-Imam Al-Haraman. Sedangkan yang keenam yaitu model Al-Ghazali. Yang ketujuh model Al-Amidi. Yang kedelapan model Asy-Syarastani. Yang terakhir yaitu model Al-Bazdawi. Itu merupakan 9 model dari penelitian pemula. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami Araw Arwanda dan Uci Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Miftahul Jannah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Handayani, yaitu penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan merupakan penelitian pengembangan dari penelitian pemula. Adapun model-model penelitian lanjutan yaitu 1. Penelitian model Abu Zahra, yang kedua model Ali Mustafa Al-Ghurabi, yang ketiga model Abdul Al-Latif Muhammad Al-Asri, yang keempat model Ahmad Mahmud Subi, yang kelima model Arun
model Harun Nasution. Dan adapun aliran-aliran ilmu kalam yaitu satu aliran Khawarij, yang kedua aliran Murji'ah. Oke, baiklah. Sampai situ tidak tahu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang aliran-aliran ilmu kalam. Aliran ilmu kalam ini sebenarnya banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan cuma 2, dan yang akan dilanjutkan oleh saudara kita Arau Arwanda, yaitu salah satunya aliran Khawarij. Aliran Khawarij yaitu aliran yang keluar dari aliran Ali bin Abi Thalib. Yang kedua aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah itu aliran yang muncul sebagai reaksi atas sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, seperti aliran Khawarij. Adapun ajaran aliran Murji'ah yaitu salah satunya ajaran-ajaran pokok Murji'ah dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu imam hanya membenarkan pengakuan di dalam hati. Yang ketiga, aliran ini melakukan dosa besar tidak dihukum atau tidak dikatakan kafir. Yang keempat, hukum perbuatan manusia ditanggung di hari kiamat. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Lanjutannya akan disampaikan oleh Arau Arwanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang aliran Qadariyah. Jadi, aliran Qadariyah ini dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan, sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan peningkatan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Aliran ini merupakan aliran yang suka mendahulukan akal dan pikiran daripada prinsip ajaran Al-Quran dan hadis sendiri. Al-Quran dan hadis mereka tafsirkan berdasarkan logika semata-mata, padahal kita tahu bahwa logika itu tidak bisa menjamin seluruh kebenaran, sebab logika itu hanya jalan pikiran yang menyerap hasil tangkapan panca indera yang serba terbatas kemampuannya. Jadi seharusnya logika dan akal pikiranlah yang harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis, bukan malah sebaliknya. Menurut Dr. Ahmad Yamin dalam kitabnya Fajrul Islam, pokok-pokok ajaran Qadariyah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakannya. Karena itulah manusia akan menerima pembalasan baik atas segala amal baiknya dan menerima pembalasan buruk atas segala amal yang masih kurang. Yang ketiga, kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu, dalam arti bahwa Allah tidak memiliki sifat azali seperti ilmu, kodrat, hayat, mendengar dan melihat yang bukan zatnya sendiri. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar dan melihat dengan zatnya sendiri. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama. Sebab katanya segala sesuatu ada yang memiliki sifat yang menyebabkan baik ataupun buruk. Cukup sekian penjelasan saya mengenai aliran Qadariyah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.